Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat, dan nikmat di antara nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada hari seperti saat sekarang ini adalah nikmat berkesempatan dan masih berkesempatan untuk berjumpa dengan Jumat yang terakhir di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita berada di hari-hari penghujung Ramadan, dan Jumat kita kali ini adalah Jumat yang paling terakhir dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa menutup Ramadan dengan sebaik-baiknya dan mengambil keberkahan dari kemuliaan waktu-waktu ini. Berkumpul pada kita kemuliaan hari Jumat, hari yang terbaik, dan kemuliaan bulan yang terbaik, bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, jika saja Ramadan diibaratkan sebagai musabaqah untuk meraih gelar yang paling tinggi bagi seorang hamba, yaitu gelar ketakwaan, maka hari-hari inilah kita telah memasuki babak finalnya, dan kita sebentar lagi menuju finishnya. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menggambarkan bahwa waktu-waktu seperti sekarang ini bagaikan orang yang berpacu kuda. Makin dekat waktu finishnya, maka dia makin mengencangkan jalan atau derap dari kudanya untuk bisa menjadi orang yang paling pertama sampai kepada finish tersebut. Dan ini yang seharusnya kita lakukan, dan ini yang insya Allah telah kita lakukan. Kita telah memperbanyak amal-amal soleh di hari-hari saat sekarang ini, dan juga makin meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan kita tidak mau menjadi orang yang justru kehabisan nafas dan kehilangan stamina menjelang berakhirnya perlombaan ini. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menata stamina dari fisiknya dan stamina semangat ibadahnya, sebagaimana orang yang berlomba lari maraton menjelang finishnya. Maka situlah saat-saat yang terbaik untuk dia berpacu dengan sebaik-baiknya. Bukan memanfaatkan sisa tenaga, tapi dia memanfaatkan tenaga yang terbaik pada akhir-akhir dari finish tersebut. Namun jamaah sekalian, ada hal yang perlu untuk kita ingatkan dalam kesempatan khutbah ini. Dengan segala semangat kita untuk beribadah di hari-hari ini, memperbanyak kuantitas dan meningkatkan kualitas, namun ada dua hal yang diingatkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah, mari kita selalu meyakinkan diri kita, apa yang telah kita lakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena jangan kita beramal banyak lalu kita mencapekkan diri kita, ternyata amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Kunu ashadda ihtimaman biqabulil amal min al-amal." Alam tasma' qaulahu ta'ala, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Hendaknya kalian memberikan perhatian yang lebih besar terhadap diterimanya amalan daripada amalan itu sendiri. Bukankah engkau telah mendengarkan firman Allah, Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Artinya tidak semua amalan diterima di sisi Allah. Dan ayat ini berkaitan dengan dua anak Adam alaihissalam. Dua-duanya beramal, dua-duanya memberikan pengorbanan, tapi fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Cuma satu yang diterima, satunya ditolak. Tidak setiap orang beramal diterima amalannya oleh Allah. Maka mungkin ada orang yang beramal 10, cuma 2 yang diterima. Dan ada yang mungkin cuma beramal 2 dan semuanya diterima di sisi Allah. Maka perhatikan bagaimana amalan kita usahakan benar-benar diterima di sisi Allah. Dan 2 syarat penting yang selalu kita pelajari dan dengarkan dari para ulama kita, bahwa syarat diterimanya amalan adalah ikhlas, hanya karena Allah, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua yang harus kita berikan perhatian, dan ini menjadi topik utama kita dalam khutbah kita kali ini, yaitu bagaimana kita menjaga amalan kita agar tidak rusak, agar tidak batal, dan tidak terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang bisa menghapuskan amalan kita, yang bisa membatalkan amalan kita, yang bisa merusak amalan kita sangat-sangat banyak. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, la tuhsar, hampir tidak bisa dihitung begitu banyak hal-hal yang bisa membatalkan dan merusak amalan kita. Maka beliau mengatakan, laisa sya'nu fil amal, innama sya'nu min hifdzil al-amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Maka bukan terlalu penting, kata beliau, bagaimana Anda beramal, namun hal yang lebih penting bagaimana Anda menjaga amalan Anda untuk tidak terhapus, tidak hangus, dan tidak dirusakkan oleh Anda sendiri. Maka jemaah sekalian, kita perlu mengetahui apa-apa saja yang bisa membatalkan amalan kita untuk kita hindari, agar kita tidak menjadi orang yang capek, letih beramal, namun dia sendiri yang merusak amalannya, sehingga kelak dia tidak bisa mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, padahal dia telah berbuat dan telah letih, telah capek dengan sekian amalan yang dilakukannya di bulan yang memang saatnya untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Yang paling pertama jamaah sekalian adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan syirik adalah amalan yang paling besar yang bisa menghanguskan semua amal-amal kita. Dan syirik ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah syirik yang menghapuskan semua amalan dan tidak terhitung sama sekali si fulan sebagai orang yang beramal, selama dia syirik yang besar. Syirik yang besar artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang hanya berhak diserahkan kepada Allah, seperti sujud, salat, nazar, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan kesyirikan. Atau syirkul mahabbah, mencintai sesuatu lebih daripada Allah, atau syirik ta'ah, dan beberapa jenis-jenis kesyirikan yang besar. Ini adalah dosa yang menghapuskan seluruh amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am telah menyebutkan 18 nabinya. Allah menyebutkan tentang 18 nabi dari nama-nama nabi yang terkenal. 18 itu ketika Allah telah menyebutkannya, Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu, nabi-nabi yang mulia itu, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya yang begitu banyak akan dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika saja orang yang banyak amalannya akhirnya tidak ternilai lagi amalannya dengan kesyirikan, bagaimana dengan kita yang amalan kita sedikit, lalu mungkin akan hangus dengan kesyirikan tersebut. Bahkan Nabi yang paling mulia, karena Allah tidak menyebutkan Nabi Muhammad di ayat tersebut, lalu Allah menyebutkannya di surat Az-Zumar.
Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana telah diingatkan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka telah hapuslah seluruh kebaikan-kebaikanmu. Dan jamaah sekalian, syirik yang perlu diwaspadai adalah syirik kecil, syirik khafi, syirik yang samar, perbuatan yang kelihatannya baik dan dia melakukan ketaatan persis dengan apa yang diperintahkan, namun niatnya bukan karena Allah, hanya karena riya, mau dilihat oleh manusia, atau sum'ah, mau dikata, mau disebut, mau dipuji. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, inna awwala man yuqda bihim yaumal qiyamah salasah. Dalam hadis Muslim terkenal bahwa orang yang pertama kali disidangkan di hari kiamat dan ternyata nasib mereka adalah menjadi penghuni neraka, bukanlah para pendosa-pendosa, namun justru mereka adalah orang-orang yang telah berbuat dengan perbuatan yang sangat luar biasa di dunia ini. Satunya adalah seorang yang dikatakan sebagai qari, seorang yang pembaca Al-Quran. Bahkan ketika ditanya apa yang telah kamu lakukan, dia mengatakan, saya telah membaca Al-Quran di dunia dan saya telah mengajarkannya, saya telah belajar ilmu dan saya telah mengajarkannya karena engkau ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Kamu melakukan itu semuanya, kamu belajar Al-Quran cuma mau dibilang qari, kamu belajar ilmu cuma mau dikatakan alim. Wa qad qil, sudah kamu dapatkan apa yang kamu harapkan itu, maka cukup apa yang di dunia, dan di akhirat tidak ada lagi pahala yang kamu dapatkan. Yang kedua adalah seorang mujahid, dan mujahid ini mendapatkan kemuliaan mati syahid di medan jihad. Maka ketika dia ditanya apa yang telah lakukan, dia bilang, jahadtu fika ya Allah, saya telah berjihad karena engkau ya Allah. Bahkan mati syahid, dan syahid merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, dia tidak ikhlas karena Allah, cuma mau dikatakan sebagai jari, pemberani, jagoan, pahlawan, hebat. Wa qad qil, dan sudah dikatakan waktu di dunia, maka tidak ada lagi balasannya kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah seorang yang banyak berinfak fi sabilillah, seorang yang Allah anugerahkan dengan harta yang banyak, lalu hartanya dia tidak berfoya-foya dengannya, hartanya dimanfaatkan untuk berinfak fi sabilillah menurut pandangan manusia. Maka ketika ditanya di hari kiamat, dia mengatakan, anfaqtu fika ya Allah, saya telah bernafkah, berinfak karenamu ya Allah. Tidak ada jalan kesempatan berinfak kecuali setelah manfaatkan, begitu katanya. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, kamu berinfak hanya mau dikatakan jawad, seorang dermawan. Wa qad qil, apa yang kamu dapatkan sudah kamu dapatkan di dunia, maka tempatmu di neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ketika beliau mau meriwayatkan hadis ini, beliau senantiasa pingsan dan berusaha lagi menyampaikan, pingsan lagi. Dan ketika berita ini, hadis ini disampaikan kepada Muawiyah, beliau juga mengalami hal yang sama. Beliau pingsan dan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang hanya menginginkan dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan apa yang dia inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi apa yang mereka harapkan. Tapi kata Allah selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tidak ada baginya di akhirat kelak kecuali neraka saja. Dan terhapus semua apa yang telah dia lakukan di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, batal semuanya. Entah yang memang dunia kan untuk dunia, dengan amalan dunia untuk dunia semata, tidak menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat, atau orang yang kelihatan beramal dengan amalan akhirat tapi ternyata orientasinya dunia belaka, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, hal yang bisa menghapuskan amal kita, kebajikan kita adalah al-man. Al-man artinya seorang yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya, seorang yang selalu merasa berjasa dengan apa yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil man wal adza.
Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan suka menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti orang yang diberikan sedekah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Badui begitu masuk Islam merasa berjasa dengan keislaman mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka menganggap mereka telah memberikan jasa dengan keislaman mereka. La tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Tapi Allah yang memberikan jasa, memberikan hidayah kepada kalian jika kalian benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, ketika kita bisa beramal, jangan kita merasa kita telah berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan kepada mereka-mereka yang menyangka dengan amalannya mereka bisa memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Seandainya kalian semuanya kafir kepada Allah, bahkan seluruh yang ada di muka bumi kafir kepada Allah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jangan sampai ada di antara kita menyangka kebaikan-kebaikannya ini telah memberikan manfaat kepada Allah. Kitalah yang banyak dan mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan ini. Dan yang ketiga jamaah sekalian adalah di antara hal yang perlu dihindari, jangan sampai membatalkan amalan-amalan kita adalah ketika kita tidak beradab kepada Allah dan kita merasa ujub dengan kebaikan-kebaikan kita, lalu kita merendahkan orang lain yang mungkin bermaksiat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jundab bin Abdullah Al-Bajali, Rasulullah mengatakan ada seorang yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah si fulan ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menilai seorang fulan yang dianggap bermaksiat tidak mungkin diampunkan oleh Allah. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan dalam Syu'abul Iman, orang ini waktu sujud diinjak oleh orang tersebut. Maka dia marah dan mengatakan, demi Allah orang yang injak saya tidak mungkin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah atas nama Allah. Ini sikap tidak beradab kepada Allah. Allah langsung mengatakan, man dalladhi yata'alla alayya inni la aghfiru li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Siapa yang berani mengatakan saya tidak mengampunkan kepada si fulan, bahkan saya mengampuni si fulan yang telah berdosa, dan mungkin ketika dia berdosa merasa bersalah, istighfar, tobat kepada Allah, lalu si fulan yang ujub bangga dengan apa yang dilakukannya lalu bersumpah dan mengatasnamakan Allah, berani bersikap tidak adab kepada Allah, justru dibatalkan amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita banyak beramal mungkin di akhir-akhir Ramadan ini, dan mungkin ada sebagian saudara kita masih jatuh dalam kemaksiatan. Jangan kita sampai ujub lalu kita menganggap mereka adalah orang yang pasti tidak diampunkan oleh Allah, cuma kita yang berhak diampunkan oleh Allah. Pernyataan semacam itu boleh saja menjadikan keadaan kita berubah, amalan-amalan kita justru terhapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Hadirin sekalian, perlu juga untuk kami ingatkan bahwa di antara hal yang bisa membatalkan amalan kita, atau mungkin tidak membatalkan sekarang, namun kelak kita tidak mendapatkan kebaikan itu, justru diberikan kepada orang lain, adalah perbuatan zalim kepada manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim mengatakan, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, orang yang tidak ada mata, tidak ada dirham, tidak ada dinar baginya, yang dulu punya harta lalu habis ludes semua hartanya. Rasulullah mengatakan, bukan itu orang yang bangkrut. Orang bangkrut di antara umatku di hari kiamat, atau orang bangkrut di hari kiamat adalah man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang di hari kiamat membawa salatnya, membawa puasanya, dan membawa zakatnya dan amal-amal yang lainnya. Tapi apa yang terjadi sebelum dia mendapatkan ganjaran pahalanya?
banyak orang yang mengajukan protes mengajukan gugatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha ma'ala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun si fulan ini kerjanya waktu di dunia memang rajin ibadah, tapi di waktu yang sama dia suka mencerca orang lain, dia suka menyakiti hati orang lain, dan dia mengambil harta orang lain, dan dia menyakiti fisik orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Semua jenis kedoliman telah dilakukannya. Kedoliman dari sisi harta, kedoliman dari sisi kehormatan orang lain, kedoliman dari segi fisik orang lain. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut diambil kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada mereka-mereka yang telah terzolimi. Wa in faniyat, dan ketika kebaikannya telah habis, lalu masih banyak yang mengajukan gugatan orang-orang yang pernah dizoliminya, maka diambil dosa-dosa dari orang yang terzoliminya, faturihat alaihi, lalu dilemparkan kepada dia, faturihat finnar, lalu dia dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Ya dan billah. Jangan kita mencapekkan diri kita dengan amal soleh yang ujung-ujungnya kita hanya mentransfer amalan-amalan kita, pahalanya kepada orang lain, lalu tidak tersisa sedikit pun pada diri kita, sehingga kita hanya berhak mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan yang paling terakhir jemaah sekalian, bahwa hal yang perlu untuk kita waspadai yang bisa membatalkan amalan adalah ketika kita berhenti beramal sebelum waktunya. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal. Maka demikian pula ulama kita katakan tentang bulan suci Ramadan. Ramadan penentunya adalah bagian paling akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan hadis ini, beliau mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada orang yang begitu semangat melakukan kebaikan, amalan-amalan penduduk surga, dan seakan-akan surga dengannya tinggal sejengkal lagi, sudah semakin dekat waktunya untuk masuk surga dengan begitu banyak amalnya, tapi dia di penghujung hidupnya berubah melakukan amalan ahli neraka, dan pada saat itu ditetapkan ajal baginya. Iya dan billah. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi SAW, amalan tergantung bagian paling akhirnya. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang begitu hebat di awal-awal Ramadan, lalu penghujung Ramadan kita gagal masuk finishnya. Ya dan billah. Maka teruskan kebaikan-kebaikan kita, tingkatkan terus kebaikan kita. Penghujungnya itulah penentuan menang tidaknya kita di bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian, hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk kita banyak berharap, berdoa kepada Allah. Semua yang kita katakan ini semua tidak mudah kecuali bagi orang yang Allah berikan taufik. Maka mintalah taufik kepada Allah untuk diikhlaskan, mintalah taufik kepada Allah untuk dibantu terus istiqamah, dan mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan juga di hari Jumat kita dianjurkan, selain memperbanyak doa, kita dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus untuk doa, kami perlu ingatkan di penghujung dari hari Jumat ini, apalagi inilah Jumat yang terakhir di bulan suci Ramadan, waktu yang paling tepat untuk memperbanyak doa kepada Allah. Siapa yang berdoa di saat-saat seperti itu, insya Allah tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكافرة والمشركين والمنافقين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.